yaitu mengenai materi dari lab 13 ya. Jadi di lab 13 ini itu kita ditugaskan membuat, kita buka dulu ya. Nah, Ansible State-Based and Completion. Nah, di sini tugasnya ya. Nah, State-Based Network Automation dan Completion. Nah, jadi untuk di lab season 13 ini itu tujuan pertama kita itu sebagai mahasiswa memahami sebuah konsep dari state dalam otomasi jaringan dan bagaimana menerapkan menggunakan Ansible tersebut. Lalu kita disuruh mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan, VLAN dan interface. Dapat melakukan dan mengambil aktual state perangkat menggunakan Ansible Fetch, lalu menyusun dan menjalankan script compliance untuk membandingkan research state dengan kondisi aktual perangkat. Lalu dapat menghasilkan laporan compliance yang menunjukkan kesesuaian konfirmasi serta analisis perbedaan yang ditemukan. Jadi untuk delivery videonya yaitu kita menampilkan dan menjelaskan berdasarkan setiap script yang kita gunakan. Yang pertama ada inventory YAML, lalu reset state YAML, lalu deploy config YAML, getter fetch YAML, lalu ada check compliance YAML. Nah, di sini juga ada tugas laporan praktikum ya. Kita sudah mengerjakan yaitu tugas laporan praktikum metode Word ya. Jadi untuk tugas pertama ini kita lanjut aja langsung masuk ke dalam Pinet ya. Jadi untuk langkah pertama ya kita bakalan masuk dulu ke punya kita ya, saya bakal masukin di CD root jadi ada ya CD root. Nah, di sini ada file-file saya ya. Yang pertama ini ada R1 dan S1 fetch listen. Ini adalah hasil saat terakhir kita ya menghasilkan file 2 ini tersebut saat kita menjalankan sebuah file fetch getter fetch ini ya. Nah, ini yang menghasilkan sebuah router 1 fetch dan S1 fetch. Untuk yang pertama tadi kita di sini akan menampilkan sebuah file dari inventory dan search state ya. Kita akan melihatnya saja menggunakan tiket ya, jangan menggunakan nano untuk melihat. Di sini kita masuk ke inventory dan YAML. Oh iya. Nah, jadi untuk di bagian file dari inventory YAML isinya seperti ini. Ada Ansible user, lalu Ansible password. Ini adalah SSH ya. Lalu children-nya ini router 1 yang menggunakan host 10.137.139. Ini adalah dari DHCP ya, kalau saya DHCP. Lalu di bagian switch-nya juga sama ya, menggunakan IP DHCP. Lalu intinya untuk di bagian kode ini ya itu menggunakan sebuah network CLI untuk Cisco IRS. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengecek yaitu file dari research.yaml ya. Ya kalau kita lihat ada di sini ya research.yaml. Kita salin aja biar nggak lama. Kita masukin lalu kita copy sini. Nah, jadi untuk research.yaml ini kita menggunakan VLAN 63 ya, karena sesuai dengan NPM ya, karena NPM saya 263 ya. Nah, jadi lalu ada VLAN 263 ini belakang dari ini kan 2438 2063. Nah, 2063 itu adalah belakangnya 4 angka dari belakang ya. Lalu di sini untuk router kita menggunakan namanya yaitu loopback 63. Nah, jadi di sini kita yang penting ya dalam di step YAML ini, jadi itu adalah VLAN dari yang telah kita buat dan loopback tersebut ini sangat penting ya. Lalu selanjutnya kita akan mengecek tampilan untuk dari playbook untuk kita deploy ya. Nah, di sini kita akan masuk akan melihat yaitu deploy
untuk deploy config ini kita membuat VLAN di sebuah switch ya menggunakan iOS VLAN ya, di mana itu iOS VLAN, dan juga kita membuat sebuah loopback di router menggunakan iOS i3 interface. Nah, jadi yang terpenting di sini itu adalah iOS VLAN ya, dan loopnya di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Lalu selanjutnya di sini saya akan sedikit membuktikan untuk idempoten yang change 1 lalu change 0 ya menggunakan switch 1, karena ntar saya akan jelaskan ya. Di sini menggunakan kita Ansible play inventory.yaml, lalu kita masukin deploy-nya juga, deploy config. Nah, seperti ini ya, kita langsung running aja. Ansible, bentar kita cek lagi, Ansible playbook saya. Harusnya di sini dia masih 0 karena tadi itu kita udah merunning ya, membuatnya juga dan sudah perubahan. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan kenapa ini failed ya. Kita di sini mempraktikkan yaitu router switch 1 aja. Kita fokus ke switch 1, jangan perhatikan dari router 1-nya. Router 1-nya kita abaikan dulu. Nah, di sini kan 0 nih change-nya. Nah, di sini kita coba masuk ke switch untuk menghapus. Kita masuk ke terminal dulu. Nah, lalu no VLAN 3 misalnya, lalu R. Nah, kita jalankan ulang perintah lagi, harusnya ada perubahan ya, karena dia akan membuat baru. Dia akan membuat baru. Nah, nih CNS 1 item 63 ya, dia VLAN 63 dibuat ulang. Nah, seperti ini ya. Jadi saat kita merubah tadi menghapus VLAN, dia akan otomatis membuat VLAN yang baru. Seperti. Nah, di sini kita akan mencoba merunningnya ulang ya. Pasti dia bakalan 0. Oke, kita cek dulu ya. Kalau dia bakalan 0 berarti, nah di sini berhasil nih 0 ya, untuk change-nya 0. Oke, kita akan masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu verifikasi manual. Kita di sini akan melihat show VLAN brief yang ada di switch 1. Show VLAN brief. Nah, untuk VLAN 63 di sini ada ya. Coba kalau kita hapus lagi. Ini kita hapus no VLAN. Kita masukkan ke terminal. Ulang ya. Terminal lalu no VLAN 63. Lalu Nah, coba kita di sini cek lagi untuk show VLAN brief. Nah, di sini kan nggak ada nih show VLAN brief ya,
63 nya nggak ada nih, jadi kan di paling atas. Nah, saat kita jalankan ulang itu dia otomatis akan membuat baru, secara otomatis dia akan membuatnya ya. Bentar, kita cek lagi. Nah, di sini chain 1 saat kita jalankan lagi di 0 pastinya. Lalu nanti kita akan lihat lagi, kembali lagi ke switch ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita lihat di switch itu harusnya dia udah ada ya. Nah kan, dia di sini terbuat lagi ya, untuk VLAN-nya 63 ada aktif ya. Nah, berarti di sini untuk bagian ini dia udah valid ya. Lalu kita akan membuktikan kendala apa sih kenapa router 1 ini pilot gitu ya. Nah, jadi kita bisa masuk ke router ya. Kita close dulu, lalu kita masuk ke router. Oh ya, nggak perlu masuk ke router ya. Di sini kita coba masuk menggunakan SSH admin SSH admin 10.137.139. Nah, untuk SSH-nya kenapa nggak bisa ya? Karena untuk saat ini kita itu sedang mencoba akses SSH yang ada di router 1. Nah, di sini menunjukkan dari NAT itu tidak ada jalur jaringan ke port 22 ya. Jadi untuk koneksi dari playbook itu butuh koneksi ke router 1 ya. Jadi harusnya nanti saat kita menjalankan di langkah nomor 6 itu kan ada yang namanya pilot ya. Pilot mana ya? Pilot kita lihat. Nah, ini nih, setelah melakukan perubahan manual state brief yang menjalankan ulang compliance akan ada kondisi pilot. Tampilkan hasilnya dan jelaskan bagaimana pesan Ansible membantu kalimat modifikasi Gray. Nah, jadi ntar kita akan menjelaskan bagian pilot itu di bagian sini ya. Nah, jadi tadinya bisa untuk di bagian routernya itu, cuman di sini saya setting karena untuk di nomor 6 ya, kayak gitu. Lalu di sini kita coba getter fetch, menjalankan getter fetch ya, actual step. Nanti kita juga akan menampilkan file dari hasil JSON-nya. Di sini kita menggunakan perintah yaitu Ansible playbook batch ya, batch.yaml. Nah, sini kita akan menjalankan yaitu untuk mengambil kondisi aktual perangkat dan menyimpan ke file JSON pada switch 1 ya yang berhasil. Nah, untuk router satunya itu gagal ya karena SSH-nya tidak terhubung tadi kan. Nah, sini masih pilot untuk router satunya. Nah, di sini kita fokus ke switch 1 aja. Nah, lalu untuk playbooknya di sini kita itu sudah berhasil ya menyimpan ke switch 1. Selanjutnya kita coba ls intel, lalu kita JSON. Nah, di sini ada ya untuk yang baru terbuat di ini kemarin ya saya buat ya tanggal 22 itu ada router 1 terakhir saya membuat yang router 1 JSON. Yang sekarang itu yang baru banget kita buat adalah ini ya tanggal 23. Sekarang tanggal 23 bisa dilihat di tanggal mana saya ya ini tanggal 23 ya hari ini ya.
Lalu kita mencoba menampilkan isi dari fetch JSON tersebut. Untuk yang pertama kita akan menampilkan isi dari file router 1 switch 1 ya, switch 1, lalu fetch JSON. Nah, untuk isinya itu seperti ini ya, hostnya S1, lalu serial numbernya 671339, versinya 15.2, lalu di sini yang aktif ya, ini ada npmc juga, VLAN-nya terlihat. Nah, di sini saya akan mencoba melihat router 1 yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, untuk router 1 dari sini ya, dari sini ini router 1 ya. Nah, jadi untuk router 1 di sini ya IP address-nya ya benar ya, ini 10.0.133.139. Nah, ini bagian SSH-nya itu tadi IP-nya harusnya benar, karena di sini ada pilot. Dan selanjutnya kita di sini akan lanjut ke tujuan utama, yaitu compliance setelah drift-nya hasil pilot. Nah, jadi untuk kali ini kita akan menjalankan terlebih dahulu, yaitu Ansible playbook inventory pertama, lalu cek jalanin dulu, kita tunggu sebentar ya hasilnya seperti apa. Nah, di sini kalian lihat ya, nah pilot di sini nih, pilot cek router 1 hostname loopback mission. Jadi untuk perbandingan di search step yang muncul ya, di sini dari file JSON untuk switch 1 dan VLAN 63 atau yang 2063 statusnya itu oke ya, kalian lihat di sini. Nah, ini oke ya. Lalu di sini router 1-nya pilot. Nah, jadi terjadinya drift untuk hostname aktual itu terbaca dari router broken ya. Router broken itu yang pertama kali saya buat hostname-nya ya pada router. Setelah itu saya menggantinya kembali menjadi router 1 ya. Di sini akan pilot ya ketika hostname-nya tidak sesuai. Lalu untuk loopback-nya di sini itu loopback 63 ya. Harusnya loopback 63 ini dia oke. Router 1 pilot 1 hostname-nya oke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya. Jadi untuk bagian yang paling penting di sini itu adalah hostname dari compliance cek dari router router 1. Compliance cek dari router 1 ya. Jadi ada dessert router 1, lalu actual router broken, lalu ada statusnya di situ pilot ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, kalian baca dikit ya. Di sini switch loopback-nya router dan cek router 1 pilot di actual broken di sini pilot ya, nama dari router pertama kali. Lalu ada loopback compliance router 1 di sini itu dessert loopback-nya 63 ya.
tapi salt sign-nya itu ada di 192.168 berarti harusnya ada ya satu. Nah nih 192.168.631 di sini statusnya pilot. Lalu untuk final compliant asset-nya itu di sini kan router juga ya. Nah untuk di bagian ini kita pilot juga harusnya ya. Asetnya ya sheet 1 ini pilot ya, pilot. Nah di sini nih final compliant asset router. Nah di sini bisa kalian baca untuk fatal dari router 1 pilot. Nah itu, dan ada juga MSG drive detect on router 1 hostname loopback dan mismatch ya, mismatch. Nah jadi disitulah kita dapat sesuai dengan kalimat penugasan ya, tampilan pilot dan jelaskan bagaimana peran Ansible itu membantu identifikasi drift. Nah jadi identifikasi drift itu ada di sini ya. Nah jadi untuk pilotnya itu bisa kalian baca di bagian ini. Kalau kita akan apa ya, nah kita akan coba membalikkan, kalau emang bisa ya kita coba lagi balikin. Saya memperbaiki satu terminal, lalu hostname-nya semua dibalikan. Kita coba hostname-nya baik, hostname router 1, lalu address-nya lalu IP address-nya 192.168.631.255. Nah seperti ini. Lalu kita no sh, lalu nwr. Nah lalu kita akan mencoba lagi menjalankan, yaitu perintah untuk Ansible playbook midi inventory getter ya, getter nah kita coba jalanin. Nah di sini untuk informasinya yaitu pregetter device fetch and host information skipping no host match. Kita coba lagi ya, Ansible playbook ya seperti ini ya. Compliance dot YAML. Nah untuk di sini itu nggak ada ya. Cek compliance, coba kita lihat ini lagi. Mari kita coba. Pilot apa? Kita coba dulu. Oke, sabar. Masih pilot ya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting di sini kita udah jelasin kenapa itu pilot, lalu untuk yang lainnya berhasil ya. Nah, dan sini saya sudah menjelaskan
penugasan utama yaitu compliance setelah drift dan bagaimana hasil pilotnya ya. Sekian kita tadi udah menjelaskan. Jadi ini adalah hasil kenapa dari rute 1 itu pilot gitu kan. Ini informasinya. Dan mungkin cukup sekian ya untuk tugas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.